Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum saya mulai, saya ingin teman-teman membayangkan satu situasi di tempat kerja. Katakanlah Anda baru saja lulus diterima kerja sebagai junior developer. Anda semangat sekali. Di hari pertama, Anda menemukan bug di sistem. Anda perbaiki, lalu Anda lapor ke manajer Anda lewat chat dengan penjelasan teknis yang panjang lebar. Anda menunggu pujian, tapi apa yang terjadi? Manajer Anda, seorang senior, hanya membalas dengan satu emoji jempol. Jujur saja saat melihat itu, apa yang ada di pikiran Anda? Apakah Anda panik? Apakah Anda mikir, aduh bapak ini marah ya, kok singkat banget? Apa saya salah ngomong? Padahal bagi beliau, jempol itu artinya kerja bagus, terima kasih, simple. Ini adalah contoh konflik kecil yang nyata. Di jurusan sistem informasi atau IT, kita sering diajarkan bahwa kalau kodenya benar, programnya jalan, berarti tugasnya selesai. Kalau kita pikir kita jago Java atau Python, kita bisa kerja di mana saja. Ternyata itu belum cukup. Bahasa pemrograman memang universal, tapi bahasa manusianya tidak. Dalam video ini, saya, Abdul Rohim, akan membahas topik komunikasi lintas budaya dan generasi. Saya akan mengajak teman-teman membedah kenapa skill ini justru menjadi penentu. Apakah karir IT kita akan melesat atau justru stuck karena masalah miskomunikasi. Poin pertama, tantangan lintas budaya. Teman-teman, realita dunia kerja itu IT saat ini adalah tanpa batas atau borderless. Kita bisa duduk di Jakarta, tapi tim codingnya ada di India, project manajernya di Amerika, dan kliennya di Jepang. Tantangan terbesarnya bukan di zona waktu, tapi di konteks komunikasi. Ada budaya yang namanya low context culture, seperti di Amerika atau Eropa Barat. Mereka sangat to the point. Contohnya saat kode review, kalau kode kita berantakan, rekan kerja di Amerika akan bilang langsung, "This code is messy, please rewrite it." Bagi kita orang Indonesia yang punya budaya pekewuh atau sungkan, mendengar kalimat itu rasa sakit hati. Kita merasa diserang secara personal, padahal bagi mereka itu murni profesionalisme. Sebaliknya, ada budaya high context culture seperti kita di Asia. Seringkali kalau kita ditanya apakah proyek ini bisa selesai besok, dan kita tahu sebenarnya nggak bisa, kita jarang berani bilang tidak. Kita malah bilang akan kami usahakan semaksimal mungkin atau insya Allah. Bagi rekan kerja asing, jawaban itu membingungkan. Mereka menganggap itu artinya yes. Ketika besoknya proyek belum jadi, mereka akan cap kita sebagai pembohong atau tidak profesional. Miskomunikasi sesederhana ini bisa bikin proyek IT jutaan dolar gagal hanya karena kita nggak paham kamus budaya lawan bicara kita. Poin kedua, dan ini yang paling penting kita alami nanti, gap generasi. Dunia IT itu unik. Di satu kantor kita bisa ketemu Gen X atau Boomer yang menjaga sistem legasi perbankan. Di sisi lain ada kita Gen Z yang maunya serba cloud, AI, dan otomatisasi. Konflik biasa muncul di dua hal, cara kerja dan alat komunikasi. Generasi senior cenderung menghargai proses. Bagi mereka, komunikasi yang sopan itu ya telepon atau meeting tatap muka. Mereka merasa masalah belum clear kalau belum ketemu langsung. Sementara kita, Gen Z dan milenial adalah generasi asinkronus. Kita lebih suka chat. Kenapa? Karena chat itu terdokumentasi dan kita bisa balas sambil multitasking. Bagi kita, di telepon dadakan saat lagi fokus coding, itu rasanya mengganggu banget. Akhirnya muncul stereotip negatif.
Si senior menganggap kita anak muda yang gak sopan, sementara kita menganggap si senior itu kaku, gaptek, dan buang-buang waktu. Padahal dua-duanya punya niat baik. Senior ingin kejelasan, kita ingin kecepatan. Lalu bagaimana solusinya? Apakah kita harus mengalah terus? Tentu tidak. Sebagai lulusan IT yang punya critical thinking, kita harus bisa menawarkan solusi jalan tengah. Ada strategi yang bisa kita tetapkan, namanya communication protocol atau protokol komunikasi. Ketika kita masuk ke dalam tim yang beragam, jangan langsung kerja. Ajak tim itu untuk menyepakati aturan main di awal. Yang pertama, sepakati channel komunikasi. Tentukan bersama hal-hal yang sifat update harian. Cukup di grup chat, tapi kalau ada error kritis baru kita set up meeting. Dengan ini, senior tidak merasa dicuekin dan kita tidak merasa diganggu. Yang kedua, validasi maksud. Saat bicara dengan rekan beda budaya, biasakan konfirmasikan ulang. Jadi maksud Anda saya harus mengubah fitur ini sekarang juga. Pertanyaan sesederhana ini bisa menyelamatkan kita dari revisi yang melelahkan. Yang ketiga, reverse mentoring. Jangan cuma kita yang belajar dari senior, kita juga bisa sharing ke mereka soal teknologi baru seperti AI. Ini akan membangun langsung saling menghargai. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Kecerdasan buatan atau AI memang berkembang sangat cepat. Mungkin tahun depan AI sudah bisa menulis kode lebih cepat dari kita. Tapi ada satu hal yang AI belum bisa lakukan sebaik manusia, yaitu empati. AI tidak bisa membaca situasi pelaksanaan kerja. AI tidak bisa memediasi konflik budaya, dan AI tidak bisa membangun kepercayaan dalam tim. Itulah peran kita. Jadi teman-teman, mari kita asah skill teknis kita setinggi langit, tapi jangan lupa jejakan kaki kita di bumi dengan kemampuan komunikasi yang baik. Jadilah jembatan, bukan tembok. Pahami manusianya dulu, baru pahami kodenya. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua calon profesional IT masa depan. Terima kasih.